Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi sekarang ini sore hari ya di tempat saya Bontan Selatan, Kalimantan Timur. Jadi Babang Harwis, ini video perdana Babang Harwis ya, dari sekian lama Babang Harwis berjuang mempelajari tumbuhan-tumbuhan obat, tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitaran rumah maupun yang di dalam hutan rimba. Nah gitu. Terus atas banyaknya permintaan saudara-saudara dari grup diskusi benjolan tumor dan kanker dan penyakit lainnya di grup admin sendiri ya di Facebook. Nah, atas banyaknya permintaan untuk membawakan video-video langsung pada tumbuhan yang berpotensi dapat menyembuhkan penyakit. Nah, begitu. Jadi Babang Harwis bikin video karena banyaknya permintaan saudara-saudara yang lagi sakit ya, yang membutuhkan pengobatan-pengobatan yang berada di sekitaran rumah. Oke, kita langsung aja, gak usah panjang-panjang. Jadi yang pertama kali Babang Harwis perkenalkan tumbuhan-tumbuhan yang dapat mengobati penyakit yang sekarang ini banyak dialami oleh saudara-saudara di Indonesia. Penyakit yang apa ya namanya, bisa dibilang cukup menyiksa. Apabila tidak ketemu obatnya, penyakit ini akan bertahan beberapa tahun pada tubuh, bahkan bisa seumur hidup ya. Jadi yaitu penyakit lambung atau asam lambung. Nah, untuk herbal yang rekomendasi yang sudah melalui uji lab dan zat senyawa alami pengobatannya itu dapat mengobati penyakit asam lambung. Paling rekomendasi penyakit yang disembuhkan itu ada 14 penyakit yang dapat diatasi. Cuman yang paling rekomendasi, penyakit yang sangat rekomendasi untuk diobati yaitu penyakit asam lambung. Nah, jadi Babang Harwis cuma terangkan untuk pengobatan asam lambung aja ya. Nah, ini dia tumbuhannya. Nah, jadi tumbuhannya ini nama ilmiahnya itu Melestoma mabricium. Nah, tapi di Indonesia di berbagai daerah itu bermacam-macam ya namanya. Tapi kalau nama umumnya di Indonesia dia dikenal dengan sengguni atau seduduk. Nah, daun seduduk atau tumbuhan sengguni. Nah, jadi dia seperti ini ya. Tumbuhan ini pasti tidak asing bagi saudara-saudara yang besarnya di pedalaman. Nah, karena seperti tempat-tempat saya ini ya, jadi banyak rumput-rumputan. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini juga tumbuh liar. Nah, jadi kadang tumbuhan ini dianggap sebagai ini apa ya, rumput, mengganggu tumbuhan-tumbuhan pokok yang ditanam oleh warga. Nah, jadi gitu. Padahal tumbuhan ini sangat berharga untuk mengatasi penyakit asam lambung. Nah, gitu ya. Nah, terus cara pengelolaannya cukup simpel ya saudara-saudara untuk mengatasi keluhan asam lambung. Nah, bila ada saudara-saudara yang sudah bertahun-tahun mengalami asam lambung, penyakit asam lambung, silakan dicoba. Sangat rekomendasi. Nah, begitu. Tapi yang namanya herbal itu butuh kerutinan ya. Butuh rutin dulu sampai benar-benar meredah. Kalau memang herbalnya rekomendasi untuk keluhan yang akan diobati dari zat senyawa pengobatannya ini, maka penyakit itu akan pelan-pelan meredah dan insya Allah pelan-pelan akan sembuh total. Nah, begitu. Jadi jangan ini ya, jangan sekali konsumsi aja langsung mau ini meredah sembuh. Enggak seperti itu kalau herbal. Karena herbal itu alami. Jadi penyakit yang akan diobati itu memang membutuhkan beberapa hari, beberapa minggu.
tapi sekali sembuh insya Allah tidak akan ada satupun penyakitnya yang tersisa lagi. Nah seperti itu ya. Jadi cara pengelolaannya cukup simpel, cukup ambil pucuk-pucuk yang berwarna merah ini aja ya. Nah contohnya seperti ini nih. Nah ambil beberapa pucuk gitu, beserta buah dan daunnya pun tidak apa-apa, karena yang digunakan tumbuhan ini dari akar, daun, biji, bunga. Nah itu dia yang dipergunakan untuk obat. Tapi kalau kita ingin simpel ya ambil pucuknya aja kan, nah, nggak repot-repot lagi nih dicabut sampai tumbuhannya mati. Nah ini nanti kan akan bertunas lagi dan kedepannya bisa digunakan lagi pucuk-pucuk mudanya. Nah seperti itu. Terus ambil beberapa genggam ya, ambil ini berapa pucuk, nanti admin ini ya, Babang Harwis contohin banyaknya sekitar, oke cukup. Nah jadi banyaknya sekitar segini ya. Nah ini nanti cara pengelolaannya, dicuci dulu, dicuci bersih dulu. Setelah itu diremes-remes, atau dipotong-potong kecil. Nah dipotong-potong kecil. Nah setelah itu dimasak dengan air 3 gelas dengan api sedang, sampai menyisakan 2 gelas atau 1,5 gelas. Nah itu. Nah ini dikonsumsi, direbus 2 kali sehari ya, pagi dan sore hari. Nah dapat dikonsumsi walaupun belum sarapan. Nah gitu. Tapi nanti dikondisikan aja, apabila mencobanya sebelum sarapan terus ada merasa tidak nyaman di perut, nanti besoknya sarapan dulu. Nah seperti itu. Jadi tergantung dari kenyamanan nanti. Nah kalau umpamanya asam lambungnya lagi kambuh tuh, terus langsung dikonsumsi tanpa sarapan dan mereda, alhamdulillah. Nanti dilakukan seperti itu lagi besok, dan sampai benar-benar sembuh total. Nah jadi gitu ya. Jadi ini direbus 2 kali sehari. Nah jadi paginya direbus, setelah itu dikonsumsi sisa air rebusannya. Nah setelah itu malamnya direbus lagi nih sekali. Jangan ambil yang baru lagi, rebus yang ini aja dulu. Nanti besoknya baru ganti yang baru lagi. Oke gitu ya cara ininya, cara mengelolanya untuk dijadikan obat. Nah terus yang paling penting yang admin mau sampaikan, yang Babang Harwis mau sampaikan, bahwa tumbuhan ini tidak dapat dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, yang ibu lagi hamil ya, wanita yang hamil nggak bisa mengkonsumsi tumbuhan ini, karena memiliki zat senyawa pencahar. Pencahar itu adalah pembersih perut, perbaikan perut. Nah, ya cocok dengan pengobatannya, jadi memperbaiki lambung. Jadi tidak dapat dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah seperti itu, karena 98% akan terjadi keguguran. Oke. Jadi hari ini Babang Harwis cukupkan ya untuk keterangan tumbuhan obatnya. Kedepannya akan Babang Harwis bawakan berbagai jenis tumbuhan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang rekomendasi yang sesuai hasil uji lab tumbuhan itu sendiri. Nah begitu. Contohnya ini nih. Nah ini semuanya ada pengobatan tertentu ya. Kalau ini untuk pengobatan luka, tapi nantilah admin bawahkan video-video berikutnya. Nah seperti ini namanya buah Makassar. Nah karena ini dinamakan buah Makassar, jadi nggak ada buahnya ya, tapi kalau sudah besar ada buahnya. Jadi tumbuhan ini dinamakan buah Makassar. Rasanya pahit. Nah itu ada yang besar tuh. Nah contohnya ini untuk pengobatan kanker ya. Nah tapi untuk saat ini karena sudah sore, kesorean, nanti video-video berikutnya akan admin bawahkan ya keterangannya, keterangan lengkap tentang pengobatan untuk tumor dan kanker apa saja untuk tumbuhan buah Makassar ini. Nah begitu, dan terus menerus insya Allah admin berniat untuk ini ya, untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan pengobatan yang ada di sekitaran rumah, dari video-video yang akan Babang Harwis terangkan di channel Babang Harwis. Jadi mohon dukungannya ya saudara-saudara.
biar video Babang Arus lebih berkembang lagi dan banyak membantu saudara-saudara yang sangat membutuhkan pengobatan-pengobatan yang benar-benar rekomendasi, tidak asal-asalan ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.